Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Rosihan, anggota DPR RI Komisi 4, fraksi PKS, Dapil NTB 1 wilayah Pulau Sumbawa, ingin memberikan respon atas pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada rapat paripurna DPR RI dalam rangka menyambut HUT RI ke-79 sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan kita, yaitu Presiden menyampaikan nota keuangan dan rancangan APBN tahun berikutnya. Dalam pidato itu, sesuai dengan bagian saya di Komisi 4 yang berbicara tentang pangan, kembali saya tergelitik dengan sebuah narasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, menyampaikan angka bahwa anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan. Begitu satu paragraf yang disampaikan oleh Presiden dalam pidato tadi. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan ini, itu yang saya sebut sebagai sebuah fakta menarik terkait kebijakan ketahanan pangan yang perlu menjadi perhatian kita semua. Dalam 5 tahun terakhir, anggaran ketahanan pangan terus meningkat. Catatan saya bahwa pada tahun 2020 sebesar 74,5 triliun, meningkat 86 triliun pada tahun 2021, 2002 menjadi 92,3 triliun, 2023 sebesar 112,7 triliun, 2024 114,3 triliun, dan pada tahun 2025 nanti tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi sebesar 124 triliun. Saya bilang menarik ya, karena anggaran itu ternyata merupakan akumulasi dari semua hal yang berkaitan atau dikait-kaitkan dengan ketahanan pangan. Ini menjadi miris karena berbanding terbalik dengan anggaran Kementerian Pertanian yang dipercaya atau memang ditugaskan untuk mengurus produksi pangan kita. Pada tahun 2020, anggaran Kementerian Pertanian 15,9 triliun. 2021 turun 15,5 triliun, 2022 14,4 triliun, 2023 14,8 triliun, dan 2024 kemarin sisanya tinggal 8,07 triliun. Entah berapa di 2025 nanti dalam rancangan. Yang jelas di pembahasan awal sekitar 14 sampai 15 triliun di Komisi 4. Saya sengaja membandingkan dua data ini ya, bahwa data di atas soal total dari ketahanan pangan itu yang saya sebut sebagai sebuah fata morgana, bahwa digabung semua hal yang dikaitkan dengan ketahanan pangan itu seolah-olah bahwa pemerintah ini konsen terhadap pembangunan kedaulatan atau ketahanan pangan. Tetapi justru sektor yang mengurus produksi kita dari tahun ke tahun anggarannya malah menurun. Pertanyaannya adalah di mana anggaran 124 triliun itu? Nah, dari kebijakan anggaran yang kontradiktif ini menghasilkan angka produksi beras dalam negeri yang selalu cenderung turun dalam 5 tahun terakhir. Angkanya saya sebutkan, di 2020 sebesar 31,49 juta ton. 2021 turun menjadi 31,39 juta ton. 2022 produksi kita sebesar 31,5 juta ton. 2023 31,1 juta ton. Sedangkan 2024 produksi kita sekitar 30,6 juta ton. Dari kondisi ini terlihat bahwa pemerintah saat ini tidak konsisten soal ketahanan pangan. Apa buktinya? Buktinya adalah 1. Dukungan anggaran untuk produksi pangan sangat kecil. 2. Anggaran tanaman pangan terus turun setiap tahun. 3. Kebijakan APBN belum fokus terhadap kedaulatan pangan. Dan kelima, kondisi rakyat semakin sulit akibat harga pangan yang mencekik. Saya katakan bahwa dari tahun ke tahun selalu dipidatokan bahwa anggaran ketahanan pangan terus meningkat menjadi ratusan triliun. Tetapi faktanya kita masih impor beras. Semoga pada masa mendatang urusan pangan ini semakin baik dan terjangkau untuk semua rakyat, karena urusan pangan adalah urusan hidup matinya suatu bangsa. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Indonesia Daulat Pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.